Kang. Apa nih? Boleh nanya gak? Boleh banget. Mau nanya Saya apa? bingung nih. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara micrometer skrup dan jangka sorong. Oke, jadi perbedaan dari kedua itu yaitu micrometer skrup sendiri adalah alat presisi tinggi untuk mengukur suatu diameter luar dengan ukuran 0,01. Nah, untuk jangka sorong sendiri itu lebih fleksibel, di mana jangka sorong itu bisa mengukur kedalaman, diameter luar, diameter dalam, dan panjang suatu benda. Ya ada Kang ini lagi. Mau nanya lagi dong Kang. Boleh. Mau nanya apa? Yang dimaksud zero error negatif pada jangka sorong itu apa Kang? Dan berikan contohnya juga. Oke, nah jadi zero error negatif pada jangka sorong itu terjadi saat skala Nanius kurang dari garis 0 skala utama. Nah, di mana contohnya sendiri itu saat kita mengukur sesuatu dan menghasilkan minus 0,02, hasil tersebut akan dikurangi dengan ukuran 0,02. Begitu. Kang. Kenapa nih? Saya mau nanya. Mau nanya apa? Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian pada jangka sorong. Nah, jadi pada jangka sorong itu ada beberapa bagian. Yang dimana yang pertama itu rahang keluar, dimana rahang luar sendiri itu berfungsi untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. Yang kedua itu ada rahang dalam, dimana rahang dalam ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, yang terakhir itu ada batang pengukur jangka sorong, dimana batang itu sendiri ada untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, selain ketiga itu ada lagi nih, yang dimana ada skala utama dan skala Nonius, di mana skala utama ini berfungsi untuk menunjukkan hasil utama dari pengukuran tersebut. Nah, untuk skala Nonius itu ada hasil dari ketelitian pengukuran tersebut. Contohnya seperti 0,1 mm ataupun 0,02 mm. Nah, untuk yang terakhir itu ada batang skrup, di mana itu tuh untuk membuat si jangka sorong tidak bergerak saat akan mengukur. A few moments later. Ada Kang ini lagi. Kenapa nih? Mau nanya lagi dong Kang, sekali lagi. Nanya mulu lah dari tadi. Kenapa? Mau nanya jelaskan dan sebutkan jenis-jenis mesin milling. Oke, jadi kemana dah? Wah, kocak. Oke, jadi biar saya jelaskan sendiri aja ya. Jadi mesin milling itu yang pertama itu ada mesin milling horizontal, di mana mesin milling horizontal ini adalah posisi pahat pemotongnya sejajar dengan meja kerja. Nah, yang kedua itu mesin milling vertikal, di mana posisi pahatnya itu tegak lurus dengan meja kerja. Nah, yang ketiga itu mesin milling horizontal, di mana mesin milling universal, di mana mesin milling universal ini gabungan dari mesin milling horizontal dan vertikal. Nah, yang keempat itu adalah mesin milling CNC, di mana mesin milling CNC itu cara memotongnya itu diatur oleh komputer, di mana supaya si pemotongannya lebih akurat dan presisi. Mungkin seperti itu saja ya. Kang, mau nanya dong Kang. Boleh. Sebutkan macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Oke, eretan pada mesin bubut itu ada 3. Yang pertama ada eretan memanjang. Eretan memanjang itu bergerak sejajar pada sumbu utama mesin bubut dan digunakan untuk membubut lurus pada setiap benda kerja. Lalu yang kedua ada eretan melintang. Eretan melintang itu tegak lurus menuju sumbu utama yang digunakan untuk membubut permukaan datar dan mengatur kedalaman pemotongan atau pengikisan. Lalu yang terakhir itu ada eretan atas. Eretan atas itu dapat dimiringkan pada sudut tertentu yang digunakan untuk membubut sudut, pulir, dan pemotongan bersudut. Tanya lagi. Kang. Apa nih? Mau tanya Kang. Sebutkan macam-macam jenis las beserta jelaskan peruntukannya. Oke, jadi macam-macam jenis las itu ada banyak. Ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa saja. Jadi yang pertama itu ada MIG. MIG itu diperuntukkan untuk produksi massal dan industri otomotif. Lalu ada TIG. TIG itu untuk las yang tipis dan membutuhkan presisi yang tinggi seperti stainless dan aluminium. Lalu yang terakhir adalah las titik. Las titik itu logam tipis yang diperuntukkan untuk di kendaraan. Oke Kang. Tuh. A few inches later. Mau nanya ke siapa lagi ya? Kang yang tadi nih. Kang. Mau tanya lagi dong. Boleh. Apa yang dimaksud dengan SolidWorks? Jadi SolidWorks itu semacam perangkat lunak CID 3D buatan Dassault System yang dimana digunakan untuk
mendesain komponen, membuat gambar teknik, merancang rakitan, dan yang terakhir itu simulasi dan analisis di industri manufaktur dan rekayasa. 2 hours later. Ayonya dolan. Aduh. Wah, si Akang ini masih ada anjay. Kang, mau nanya lagi ini mah. Boleh nggak? Boleh. Ini Kang, tools apa saja yang terdapat pada SolidWorks sih? Jadi di SolidWorks itu ada dibagi menjadi 4 tools. Yang pertama itu ada alat sketsa yang meliputi dari garis, lingkaran, dan persegi panjang. Itu gunanya untuk membuat sketsa dasar. Lalu yang kedua ada alat future tools yang terdiri dari extrude, revolve, sweep. Itu tuh untuk membuat gambar 3D. Lalu yang ketiga ada alat rakitan seperti mat, terus explode view, itu untuk membuat komponen. Lalu yang terakhir itu ada alat gambar. Di alat gambar itu ada tampilan standar, tampilan bagian, dan dimensi. Gunanya untuk membuat gambar teknik. Jadi gitu. Oke, makasih Kang. Oke. 1 eternity later. Nah, sampai kosan juga akhirnya. Tidur. Kok Akang yang tadi ada di sini sih? Si abang. Udah Kang, sekalian aja lah. Ini terakhir gitu ya. Apa yang dimaksud dengan master cam sih Kang? Oh, jadi master cam itu perangkat lunak yang sering digunakan di banyak industri manufaktur Oke. untuk merancang dan mengendalikan permesinan dengan presisi yang tinggi. Terus di master cam itu juga menawarkan berbagai fitur, yaitu untuk mengoptimalkan mesin yang CNC gitu. Oke, Kang. Makasih Kang. Udah, Oke. keluar. Ini kosan saya Kang. Kok bisa ada di sini sih?